tenang. Baik, segala hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat bertemu kembali di tempat ini dengan keadaan baik dan sehat selalu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam nama Bapa, Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu. Ini hari siapa yang tidak hadir? Atau yang ada yang izin ke temannya? Oke, jadi ketua kelas bisa tulis nama yang tidak hadir. Nanti setelah itu diserahkan ke Ibu ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang daun. Jadi daun itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di bagian ranting dan batang dan berhelai dengan tebal. Jadi sebelumnya Ibu ingin tanya nih, mungkin ada yang ingat materi kita minggu lalu? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Materi kita minggu lalu mengenai akar. Oke, minggu lalu tentang akar. Jadi sekarang itu kita masuk tentang daun. Jadi pengertian dari daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai tinggal lebat. Dan itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Ada yang tahu kenapa daun itu berwarna hijau? Ya, karena ini terdapat zat klorofil. Berikut adalah fungsi daun bagi tumbuhan. Fungsi daun dari tumbuhan itu ada 3. Yang pertama itu tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Terus selain fungsi daun bagi tumbuhan, daun juga memiliki fungsi bagi kehidupan. Yang pertama ada fotosintesis, pernapasan, penyimpanan cadangan air dan makanan, transpirasi, glikasi, reproduksi vegetatif, perlindungan, dan estetika. Daun juga memiliki ciri-ciri yang digunakan untuk mengenali suatu jenis tumbuhan. Yang pertama, ciri-ciri dari daun yaitu ada bentuk, ukuran, ujung, pangkal, susunan urat-urat daun, tepi, warna, permukaan atas atau bawah, dan tekstur. Ini adalah gambar dari daun. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya, kalau di bagian sini adalah helaian daun, terus di bagian sini adalah tangkai daun, dan bagian bawah ujung dekat tangkai daun itu adalah umbi daun. Lebih jelasnya lagi ada tulang daun bagian sini. Terus ada jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun itu yang pertama ada daun menyirip. Dari kalian mungkin ada tahu ini contoh dari daun menyirip itu daun apa? Angkat tangan orang ya. Daun menyirip. Daun mangga. Daun menyirip. Contoh dari daun menyirip itu daun apa? Satu orang. Daun buah sepatu. Yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Selain daun kembang sepatu. Daun kedondong. Jadi benar ya apa yang dijelaskan oleh teman kalian yaitu Yayan dan Dini. Daun menyirip itu adalah daun kembang sepatu, daun kedondong. Terus juga ada daun tebu, daun dan juga daun serai. Daun menjadi siapa yang tahu? Daun pepaya. Itu banyak ya di depan rumah-rumah kalian. Dari materi tersebut yang telah dipaparkan, apakah ada pertanyaan mengenai materi dari Ibu? Saya ingin bertanya, kalau tumbuhan yang berwarna hijau itu memiliki klorofil, dan bagaimana kalau misalnya daun yang berwarna merah, apakah itu memiliki klorofil atau bagaimana? Nah, ada beberapa alasan mengapa daun tidak memiliki warna yang berbeda. Kalau kan hijau itu kan memiliki banyak klorofil sehingga dia menjadi hijau. Nah, kalau warna
warna berbeda dari warna hijau? Itu alasan utamanya itu memiliki pigmen yang disebut antosianin. Nah, antosianin itu adalah pigmen yang diberikan warna merah, ungu, dan kuning pada daun. Nah, itu digunakan untuk menggantikan klorofil utama pada daun. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada Ibu. Baik, terima kasih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai daun dan bagian-bagiannya. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana jika tumbuhan tidak memiliki daun? Terima kasih. Baik. Nah, di sini kita ketahui bahwa daun itu adalah organ terpenting dalam tumbuhan. Nah, jika ada tumbuhan kehilangan daun itu kan ada beberapa faktor yang dipengaruhi toh. Misalnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu kan sangat berpengaruh dalam pengguguran contohnya. Nah, di situ kan tumbuhan bisa kehilangan daun. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu sangat memerlukan daun. Oleh karena itu, kehilangan daun itu sangat berdampak bagi tumbuhan, khususnya dalam proses fotosintesis. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui materi lebih dalam, Ibu ada LKPD untuk kalian kerjakan. Sebelum itu, Ibu mau untuk membentuk dalam kelompok. Bisa? Bisa. Silakan membentuk dalam beberapa kelompok, entah teman dekat atau bagaimana, silakan. Ada 3 kelompok saja ya. Ayo Bu. Dari LKPD yang Ibu berikan tadi, apakah ada dari perwakilan kelompok untuk maju mengerjakan di depan? Ada Ibu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang kita lihat pada gambar di sini, ini adalah ujung daun, helaian daun, tangkai daun. Itu tangkai daun, dan ini tangkai daun. Sekian dari penyampaian saya. Terima kasih. Dari teman yang telah mengerjakan LKPD di depan tuh, apakah ada tambahan atau saran? Saya persilakan. Apakah semua mengerti? Terima kasih. Mungkin materi kita sampai di sini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi yang Ibu berikan pada hari ini. Ibu persilakan. Ada siswa yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah Ibu berikan? Ada Ibu. Baik, terima kasih. Saya dapat menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu, yaitu mengenai daun. Daun merupakan bagian tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dan juga kami dapat mengetahui bagian-bagian daun seperti tulang daun, helaian daun, dan tangkai daun. Terima kasih. Oke, tadi teman Novi sudah menjelaskan, sudah memberikan kesimpulannya. Jadi dari Ibu juga kesimpulan bahwa materi kita hari ini itu mempelajari tentang daun. Jadi daun itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang, ranting, dan berhelai-helai dengan tebal. Terus ada bagian-bagian daun itu seperti helaian daun, pelepah, tangkai daun. Materi kita sampai di sini dulu. Jadi Ibu ingin memberikan sedikit bahwa minggu depan itu kita akan lanjut di tentang tata letak gila. Oke, itu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Satu orang bisa pimpin kita dalam
Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami, yaitu dengan praktek mengajar. Semoga Engkau dapat menuntun dan memberikan kami ilmu dalam setiap kali yang kami belajar, dan semua yang kami harapkan dapat tercapai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Sampai ketemu minggu depan ya.